Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa saham yang cukup menarik yang dimana teman-teman bisa jadikan referensi untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan. Oke, kita akan langsung saja. Pertama-tama kita akan melihat indeks kita terlebih dahulu akan kemana dia mau pergi, teman-teman. Jadi kita akan pertama mereview indeks kita terlebih dahulu seperti biasa. Kita akan melihat indeks kita terlebih dahulu. Kita akan membuka composite kita. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, indeks kita di perdagangan hari ini ditutup menguat plus 0,66% di level harga 6.834, yang dimana dia kembali dibulitkan ke atas dan belum mau untuk menutup area gap-nya. Nah, kita berasumsi dia akan membuat harga high-nya itu di level harga 6.900, yang dimana ketika dia telah mengenai area harmonic resistance-nya, dia akan kembali mencoba koreksi menutup area gap-nya, yang dimana juga itu telah terjadi pembentukan swing low-nya atau higher low-nya. Jadi ketika dia mengenai area harmonic resistance yang telah kita buat ini, teman-teman cukup perhatikan dan atau bisa dikatakan jangan agresif. Kenapa? Kita akan melihat structure kembali indeksnya. Apakah dia akan mampu bertahan atau menembus level harga 6.900 atau dia dipantulkan ke bawah untuk koreksi, bahkan besar kemungkinan akan menutup area gap-nya. Oke, jadi untuk indeks kita akan kita asumsikan atau kita akan tetap positif, dia akan menuju area level harga 6.900 untuk pembentukan harga high-nya. Nah, untuk yang pertama, karena teman-teman juga ketahui bahwasanya indeks kita di manuver adalah saham-saham yang big caps, kita pertama mencoba mereview saham-saham perbankan dahulu. Yang pertama, kita akan mereview saham BBCA, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, saham BBCA hari ini ditutup menguat di level 7.950 plus 2,91%, yang dimana teman-teman juga apabila nonton video saya yang sebelumnya, saya sudah katakan apabila teman-teman ingin mencoba mengambil saham perbankan, teman-teman bisa lirik BCA. Kenapa? Saham ini belum jalan dibanding saham BRI dan yang lain-lain. Sahamnya masih membentuk base dan itu teman-teman bisa manfaatkan untuk mengakumulasi saham BBCA ini. Dan ketepatan di perdagangan hari ini, dia telah membreakout area base yang telah kita buat ini. Besar kemungkinan, saya sudah asumsikan setidaknya dia akan menyentuh high-nya ini, teman-teman. Kita akan lihat dia akan menyentuh high-nya ini, apakah dia mampu menjebol level harga 8250 ini, atau dia akan langsung build ke atas menyentuh area harmonic resistance-nya di level harga 8.925 ini. Jadi besar kemungkinan di perdagangan beberapa hari ke depan untuk mendorong indeks kita menyentuh area 6.900-nya, dia akan setidaknya menyentuh 8250. BBCA ini kemungkinan besar akan menyentuh 8250, baru dia akan koreksi sama seperti indeks kita, pembentukan higher low-nya, baru dia akan lanjut rally menuju area 8925-nya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah pegang barang BBCA dari bawah, teman-teman dapat hold, target kita adalah 8250 sampai 8950 gitu. Jadi bagi teman-teman yang juga bahkan ingin simpan bahan saham BBCA ini untuk medium term, teman-teman dapat lakukan. Area target pertama kita untuk medium term-nya itu ada di level harga 8925, teman-teman. Itu adalah level medium term-nya. Jadi untuk BBCA itu teman-teman apabila belum punya barangnya, teman-teman ingin mencoba masuk, teman-teman dapat lakukan. Teman-teman dapat lakukan mencoba masuk di saham BBCA ini dengan sistem buy on breakout, atau apabila dia besok dicoba dikasih retest ke bawah, teman-teman bisa manfaatkan itu untuk follow the trend-nya gitu. Teman-teman bisa manfaatkannya. Jadi teman-teman cukup perhatikan di level harga 7850. Apabila dia dikasih coba pullback ke sana, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham BBCA ini gitu. Nah, kita mencoba melihat saham BBRI. Kita akan melihat saham BBRI. Teman-teman dapat perhatikan saham BBRI adalah saham yang juga sudah jalan sebenarnya, yang dimana sebenarnya base entry kita adalah area yang telah saya tandakan ini, dan di video saya yang sebelumnya juga saya telah merekomendasikan untuk teman-teman miliki saham BBRI ini. Dan sekarang saham BBRI ini sudah naik signifikan. Nah, teman-teman dapat perhatikan saham BBRI ini mempunyai histori yang sama. Ketika dia naik sangat signifikan, dia akan koreksi cukup lama baru dia akan naik sangat signifikan. Nah, kita berasumsi dia akan mendekati level harga 4.600 sampai 4.660. Itu adalah area yang kemungkinan besar dia akan tuju dalam waktu cepat atau lambat, teman-teman. Itu adalah area yang akan dia tuju. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, apakah teman-teman bisa mentradingkan saham BRI ini? Sebenarnya untuk base entry-nya kita sudah ketinggalan. Kenapa? Harganya sudah jalan. Harganya sudah jalan. Yang penting, teman-teman dapat perhatikan ini. Ini adalah high terakhir yang dia buat.
ya kan? Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin coba trading di saham BRI ini, teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa lakukan cukup teman-teman stop lossnya di bawah 4.400 gitu. Cukup stop lossnya di bawah 4.400. Kenapa saya katakan begitu? Teman-teman dapat lihat dua hari ini dia telah meretest level harga 4.400 dan dia mampu bertahan di atas level itu, teman-teman. Dan itu menjadi suatu yang bagus untuk structure market pergerakan movement saham BRI ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham BRI ini, teman-teman dapat lakukan. Teman-teman dapat lakukan cukup stop lossnya di bawah 4.400 dan area TP kita ada di level harga 4.600 sampai 4.660, teman-teman. Itu adalah area TP kita. Tapi untuk long termnya teman-teman bisa pegang sampai di level harga 4850. 4850 itu adalah target medium term kita gitu. Nah, itu untuk BBRI. Selanjutnya kita akan melihat saham BBNI. Nah, untuk BBNI sendiri teman-teman dapat perhatikan saham ini dia seperti membuat cup and handle di sini, teman-teman. Teman-teman dapat perhatikan ya kan. Ini swing 1, ini swing 2 yang dimana dia telah membreak areanya ini. Nah, teman-teman dapat lihat ini adalah area swingnya. Sebentar, kita tandai dulu. Teman-teman dapat perhatikan di sini. Nah, ini adalah area swingnya, teman-teman apabila perhatikan. Jadi untuk area ini, teman-teman dapat perhatikan dia sudah 2 kali retest. Ini adalah retest pertama, retest pertama. Ini adalah area retest kedua dan hari ini adalah area retest yang ketiga, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham BBN ini, teman-teman juga dapat lakukan dengan metode seperti saham BRI tadi. Tapi untuk saham BNI ini sendiri cukup besar stop loss-nya, teman-teman. Kita lihat di sini adalah area swing-nya. Kita coba ukur. Stop loss-nya kurang lebih sekitar 4-5%. Stop loss-nya kurang lebih hampir 5%. Untuk TP1-nya teman-teman bisa letak di 8225 ini, teman-teman. Kurang lebih 8,5%. Jadi untuk restorio-nya kurang lebih 1:1,5. Jadi itu untuk trading cukup baik juga. Dan kembali di teman-teman seleranya di mana? Di BCA, BRI atau di BBNI. Kenapa? Teman-teman harus ingat indeks kita yang memanuver adalah saham-saham big caps-nya, termasuk saham perbankan. Jadi bagi teman-teman tinggal pilih mau saham yang mana. Sebenarnya untuk BNI sendiri, BRI atau juga BBCA, area base entry kita sudah ketinggalan bagi teman-teman yang belum memilikinya gitu. Jadi bagi teman-teman yang mencoba spekulasi masuk, teman-teman dapat pertimbangkan untuk ketiga saham ini. Jadi kembali di teman-teman seleranya di yang mana untuk big caps ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas saham SMBR, teman-teman. Saya ingin membahas saham SMBR kembali. Kenapa? Saham ini cukup menarik, yang dimana apabila teman-teman bertanya apakah saham ini bisa teman-teman tradingkan, saya merekomendasikan saham ini. Teman-teman dapat perhatikan, saya sudah analisa saham ini beberapa kali dan sangat menarik untuk saham ini. Secara structure market, teman-teman dapat perhatikan di sini dia bearish. Saya tandai dengan area channel trend line-nya, dan di beberapa perdagangan hari yang lalu dia telah membreakout area channel trend line-nya ini, walaupun dengan candle yang tidak cukup impulsif. Tapi teman-teman dapat lihat dia sudah bermain di atas area channel trend line-nya. Dan di sini teman-teman dapat perhatikan area 570 atau area 575 itu adalah area yang key level penting dia, yang dia tidak boleh di bawah itu gitu. Dan teman-teman dapat perhatikan di beberapa hari perdagangan, 3 hari kurang lebih, dia masih meretest area itu, yang dimana itu adalah area yang tercluster dengan area channel trend line-nya, teman-teman. Dan teman-teman dapat lihat, ini adalah low terakhir dia, ini adalah low terakhir dia, ini adalah high dia, ini adalah higher low dia, ini adalah higher high dia, dan besar kemungkinan ini adalah higher low dia, teman-teman. Ini adalah higher low dia, dan itu menjadi suatu yang positif untuk teman-teman coba masuk di saham SMBR ini. Jadi areanya teman-teman dapat perhatikan area TP1 kita adalah area 650. Besar kemungkinan dia akan menuju area 650, itu adalah higher high baru yang akan dia buat, teman-teman. Jadi stop loss-nya cukup di bawah 575. Nah, kurang lebih kita lihat stop loss-nya kurang lebih di level harga 560, kurang lebih 4,8%, dan itu cukup menarik. Kita lihat area TP kita. Kurang lebih sekitar 9-10%, teman-teman. Jadi kurang lebih 1:2. Itu adalah suatu risk reward yang sangat sehat untuk kita tradingkan. Apalagi di saham SMBR ini adalah area TP1 kita. Apabila teman-teman pegang untuk medium termnya, teman-teman bisa pegang, bisa sampai bahkan ke high-nya, kita tidak tahu. Itu adalah waktu yang menjawab, teman-teman. Apabila teman-teman ingin mencoba swing tradingnya main jangka panjang. Kenapa? Ini adalah low terakhir dia, dan teman-teman dapat perhatikan secara structure market dia sudah valid atau bahkan sudah mengkonfirmasi untuk reverse-nya, yang dimana
reverse itu setidaknya dia wajib mempunyai higher low, higher high, dan higher low. Dan ketika dia telah membentuk swingnya, itu adalah suatu konfirmasi dia akan reverse dari bearish ke bullishnya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham SMBR ini, teman-teman dapat pertimbangkan kenapa secara momentum dan konfirmasinya dia sangat oke. Sangat oke. Apalagi ketika teman-teman nonton video saya yang sebelumnya, saya sudah rekomendasikan dari harga bawah ini, teman-teman dapat simpan barangnya untuk area TP kita di sini. Atau bahkan ketika dia menyentuh area TP ini, teman-teman bisa tidak jual barangnya. Yang penting teman-teman jaga stop loss di bawah 3-5% di atas harga sekarangnya, harga runningnya gitu teman-teman. Itu adalah sistem metode follow the trend-nya. Ingat ketika teman-teman follow the trend, jangan lupa selalu menaikkan stop loss kita setidaknya 3-5% di harga runningnya gitu teman-teman. Oke, itu untuk SMBR. Selanjutnya saya akan membahas saham SMGR. Saham SMGR teman-teman dapat perhatikan. Untuk saham SMGR beberapa hari lalu sebenarnya saya sudah review saham ini. Kenapa? Teman-teman dapat perhatikan, saya sudah katakan dia akan pullback. Dia akan pullback di key levelnya atau di neckline-nya ini, yang dimana itu adalah area penting dia. Dan benar saja ketika dia telah menyentuh area neckline-nya ini atau key levelnya ini, dia sekarang sudah build ke atas teman-teman. Dia di perdagangan hari ini bahkan udah plus 2,45%. Bahkan sebelum dia menyentuh area key level ini, membreakout area key level ini, saya sudah konfirmasi bahwasannya teman-teman bisa masuk di saham SMGR ini ketika dia berada di level harga 6725. Kenapa? Saya sudah melihat beberapa hari di sini dia tidak membuat lower low baru, dan itu menjadi suatu asumsi bahwasanya saham ini akan rebound atau bahkan reverse teman-teman. Dan benar saja di perdagangan hari ini apabila teman-teman hold sahamnya dari harga 6725 ini, teman-teman sudah running profit kurang lebih 8,5%. Dan itu sangat bagus untuk portfolio teman-teman gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah pegang barangnya, teman-teman dapat hold sahamnya dan bisa follow trendnya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mempertanyakan apakah masih bisa masuk saham ini, teman-teman dapat lakukan. Yang pasti ingat ketika teman-teman masuk di harga kondisi sekarang, itu adalah harga bukan base entry kita lagi, tetapi harga yang sudah running tetapi masih bisa dipertimbangkan untuk masuk teman-teman. Nah, untuk stop lossnya teman-teman dapat perhatikan. Apabila dia close di level harga 6975 ini adalah area stop loss kita kurang lebih 5% teman-teman. Area stop loss kita kurang lebih 5%, dan kembali di teman-teman apakah teman-teman rela untuk stop loss 5% di saham SMGR ini gitu. Secara structure market dia oke, dia belum membuat lower low baru, dan besar kemungkinan dia akan membuat higher high baru dia membuat higher low barunya teman-teman. Oke, nah itu untuk SMGR. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham BRPT. Teman-teman dapat lihat saham BRPT. Saham ini adalah saham yang saya telah review jauh, yang dimana apabila dia memasuki area ini, teman-teman jangan sungkan untuk beli saham ini. Nah, bagi teman-teman yang selalu menonton video saya, teman-teman mungkin sudah running profit sangat besar teman-teman. Yang dimana saya sudah katakan berulang kali, saham BRPT ini mempunyai histori ketika dia naik cukup signifikan gitu. Nah, sekarang teman-teman dapat perhatikan apabila teman-teman hold barangnya itu, teman-teman di portfolio sudah untung kurang lebih hampir 19% teman-teman. Bahkan dia sudah mengenai area harmonic resistannya di level harga 985, dan benar saja dia masih di rejectkan. Nah, bagi teman-teman yang pencinta follow the trend, teman-teman dapat lakukan. Teman-teman bisa letakkan stop lossnya di bawah swingnya ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya di harga bawah ya kan, teman-teman bisa follow the trendnya. Teman-teman bisa letakkan stop lossnya di bawah swingnya seperti ini. Nah, stop lossnya cukup di 920 untuk jaga-jaga dia berbalik arah teman-teman. Jadi ketika dia berbalik arah, trennya patah, teman-teman sudah keluar dengan profit yang optimal gitu. Itu adalah cara metode follow the trend yang cukup baik yang teman-teman bisa aplikasikan di portfolio teman-teman. Oke, itu untuk BRPT. Selanjutnya saya akan membahas saham Medco. Kita membahas saham Medco. Untuk saham Medco sendiri, teman-teman dapat perhatikan di chart ini. Sebentar ya, kita lihat saham Medco dulu. Nah, untuk saham Medco ini sebenarnya terhitung dari sini, saya sudah juga rekomendasikan, dan sekarang dia sudah membreakout area channel trendline-nya ini. Teman-teman dapat perhatikan dia telah membreakout area channel trendline-nya ini, dan dia mencoba kembali meretest kembali area channel trendline-nya ini. Teman-teman dapat perhatikan. Nah, untuk Medco sendiri, apabila teman-teman bertanya apakah teman-teman bisa masuk untuk saham Medco ini, teman-teman dapat lakukan. Yang penting teman-teman dapat perhatikan area ini. Sebentar ya, kita tandakan dulu. Nah,
545 ini teman-teman, itu adalah area key level penting dia. Jadi apabila di perdagangan besok teman-teman ingin masuk di saham Medco ini, teman-teman dapat perhatikan apabila dia mencoba kembali ke bawah atau di perdagangan besok open market teman-teman coba masuk, teman-teman dapat lakukan apabila harga sahamnya breakout di bawah 545 close, misalnya di 540 atau 535, teman-teman dapat keluar dulu untuk saham Medco ini gitu. Karena besar kemungkinan dia akan membuat higher low-nya dulu teman-teman. Besar kemungkinan dia akan membuat higher low-nya dulu. Nah, ini adalah swing low-nya, kita coba tarik. Kita akan coba tarik. Nah ini adalah area kemungkinan besar dia akan membuat higher low-nya gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk saham Medco ini, teman-teman perhatikan area 545. Apabila dia masih mampu bertahan di area itu, mencoba retest area itu, teman-teman dapat pertimbangkan masuk di saham Medco ini. Tetapi apabila dia close di bawah 545, teman-teman jangan masuk dulu di saham Medco ini. Atau bagi teman-teman yang sudah punya barangnya, teman-teman close dulu di saham Medco ini, teman-teman dapat buyback kembali di level harga 515. Itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita akan membahas saham BRMS. Nah, untuk saham BRMS sendiri, teman-teman perhatikan di sini dia secara structure market sangat uptrend, teman-teman. Saya hapus dulu analisanya. Saya akan ulang supaya teman-teman dapat lebih mengerti analisa saya. Dia di sini bullish, di sini dia sangat signifikan naiknya, teman-teman perhatikan. Di sini dia telah membreakout area resisten dia, ya kan? Dia telah membreakout area resisten dia. Di sini dia mencoba retest dan dia kembali dibulishkan ke atas. Di sini teman-teman perhatikan dia membentuk base, teman-teman. Dia membentuk base yang harganya belum membuat lower low baru atau belum membuat higher high baru. Nah, di sini teman-teman bisa tandai seperti ini. Teman-teman perhatikan, ini adalah areanya. Bentar ya, kita tandain dulu. Nah, teman-teman udah perhatikan, saya warnai lagi biar lebih jelas. Teman-teman udah perhatikan area ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham BRMS ini, dapat pertimbangkan apabila dia mampu membreakout area level ini, teman-teman. Sebentar, kita adjust dulu biar lebih pasti, takutnya nanti ini adalah high tertinggi dia yang pertama kali dia buat. Nah, teman-teman udah perhatikan saham BRMS ini gitu. Jadi bagi teman-teman sendiri, selagi dia masih membentuk base, lebih baik saran saya tunggu dia memasuki area low dia ini, area 131 atau 130. Sebentar kita adjust. Nah, 130 ini teman-teman udah pertimbangkan masuk di area-area ini, baru teman-teman bisa tektok di saham BRMS ini. Atau apabila diperdagangkan besok dia mampu membreakout seperti ini, ya kan? Dia mampu membreakout seperti ini metodenya, baru teman-teman bisa masuk gitu, close. Atau misalnya di perdagangan open market besok dia teman-teman sudah lihat dia bermain bid overnya di 146 sampai 148 bahkan, teman-teman bisa masuk di saham BRMS ini, buy on breakout di sistem perdagangan sedang berjalan, itu namanya teman-teman. Tapi ingat, ketika teman-teman misalnya masuk di 146 ya kan, rupanya dia kembali direjectkan ke bawah, membentuk shadowing seperti ini. Ya mau nggak mau teman-teman keluar lagi untuk saham BRMS ini gitu. Jadi kembali di teman-teman, stylenya mau seperti apa? Apakah menunggu dia breakout closing atau menunggu bila teman-teman bisa pantau, tunggu dia masuk area 146 ya kan, 147, 148, teman-teman bisa masuk gitu. Itu adalah sistem buy on breakout, takutnya dia running terlalu tinggi. Itu kalau breakout. Tetapi kalau dia mencoba retest ke bawah, teman-teman bisa manfaatkan tektoknya gitu. Tengok dia masuk ke level 132 misalnya kan, baru teman-teman jual di 144. Masuk di sini teman-teman bisa jual lah gitu. Jadi kembali teman-teman stylenya seperti apa. Jadi tunggu dia mau kemana. Apakah dia akan mencoba mendekati supportnya, atau dia akan breakout area 144 itu. Apabila dia breakout, teman-teman bisa masuk di saham BRMS ini, teman-teman. Oke, itu untuk BRMS. Selanjutnya saya membahas saham JPFA. Untuk JPFA sendiri, teman-teman dapat perhatikan. Nah, untuk JPFA sendiri saya akan gambarkan analisanya, teman-teman dapat perhatikan. Ini adalah area demand zone dia. Teman-teman dapat perhatikan, ini adalah gap dia. Ini adalah area gap dia yang dimana teman-teman bisa manfaatkan itu menjadi area demand zone dia. Sebentar saya ganti warnanya supaya lebih enak untuk dilihat. Ini adalah area demand zone dia, teman-teman dapat perhatikan. Saya tandakan seperti ini biar teman-teman dapat lebih mengerti. Harganya 1535 sampai 1560. Ini adalah area base entry, teman-teman. Apabila dia mau masuk ke area 1560 sampai 1535, teman-teman bisa masuk di area di saham JPFA ini. Yang penting ingat, teman-teman harus perhatikan kembali lagi, area demand zone-nya ini adalah area yang sudah tidak fresh lagi, tetapi besar kemungkinan ketika dia mau masuk ke area itu dia akan bereaksi. Cukup ingat, teman-teman jaga dengan stop loss. Stop loss-nya di level harga 1530, teman-teman. Nah,
Ini adalah stop loss kita apabila dia close di 15.30, teman-teman dapat keluar dulu untuk saham JPFA ini. Jadi bagi teman-teman yang suka fishing bottom atau buy on weakness, teman-teman bisa perhatikan saham JPFA ini. Oke, itu untuk saham JPFA. Selanjutnya kita akan melihat saham BNII. Nah, untuk saham BNI sendiri, teman-teman dapat perhatikan sebenarnya ini adalah saham yang mempunyai volatility yang cukup tinggi. Kenapa begitu? Teman-teman dapat perhatikan, saham ini sering meninggalkan shadow. Jadi sebenarnya di grup channel Telegram saya pribadi, saya kurang merekomendasikan saham-saham lapis 3, teman-teman. Ataupun ketika saya merekomendasikan saham-saham lapis 3, saya akan melihat strukturnya dulu. Saya pastikan resikonya seperti apa. Saya tidak ingin merekomendasikan saham-saham yang bisa berpotensi besar membuat portfolio teman-teman bangkrut bahkan. Saya tidak inginkan itu. Kenapa? Saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di channel Telegram saya adalah teman-teman yang masih ingin belajar dan kita bisa belajar sama-sama di situ. Makanya saya pribadi bagi teman-teman yang masih pemula atau beginner, teman-teman jangan coba-coba masuk ke saham lapis 3 apabila teman-teman tidak siap dengan risikonya atau bahkan tidak tahu risikonya. Itu sangat berbahaya. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang masih baru dan ingin tuntunan, teman-teman pilih channel Telegram yang teman-teman masuki. Kenapa saya katakan begitu? Karena ingat, manusia itu hal yang paling penting adalah mindset yang ada di dalam alam bawah sadar kita, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin mencari mentor atau bahkan guru untuk teman-teman jadikan panutan untuk trading, teman-teman harus perhatikan. Kenapa? Ketika teman-teman sudah menemukan guru yang salah atau mentor yang salah, ilmu yang dia tanamkan ke teman-teman yang bahkan sudah tertanam di alam bawah sadar teman-teman itu sangat susah untuk di-uninstall, teman-teman. Sangat susah untuk diulangi lagi. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar, perhatikan orang-orang yang merekomendasi saham-sahamnya. Pastikan ketika dia merekomendasikan, dia kirim reasonnya seperti apa, analisanya seperti apa. Jangan teman-teman ikut FOMO. Kenapa? Kadang ada orang beli ini, teman-teman karena melihat grupnya rame dan bahkan yang komentar, teman-teman pasti ikut. Nah, ketika teman-teman ikut, pasti teman-teman juga tidak tahu risikonya seperti apa masuk di saham itu. Kenapa? Kebanyakan beginner itu trading itu dengan harapan, tidak tahu kapan keluar ketika teman-teman masuk di saham, apalagi di lapis 3 ini. Misalnya teman-teman beli, ya kan, udah untung 5-10%, tidak tahu jual. Kenapa? Berharap, trading dengan harapan, berharap dia bisa beggar 100%. Tetapi perhatikan, bisa kita harapkan beggar, tapi ingat, kembali dengan metode teman-teman yang teman-teman gunakan. Jangan teman-teman tidak punya metode. Kita berharap beggar, tapi lihat potensi saham ini benar nggak bisa beggar gitu. Apa hanya FOMO belaka atau hanya di pump and dump kan belaka? Teman-teman harus mengerti itu. Kenapa? Ingat, kita trading itu bukan hanya untuk sehari 2 hari. Tapi kita trading itu kalau bisa trading for living, teman-teman. Ingat, trading for living itu bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan kita, tidak. Tapi trading for living itu yang dimana trading itu bisa juga menghidupkan kebutuhan kita, gitu. Itu menjadi suatu hal yang menyenangkan. Makanya saya selalu katakan salam entrepreneur. Kenapa? Entrepreneur adalah bebas finansial bagi saya. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam market, pastikan teman-teman mengerti alasannya atau mengerti resikonya gitu, teman-teman. Nah, untuk BNI sendiri, saya kembali ke BNI sendiri. Teman-teman dapat perhatikan, ini adalah saham mempunyai volatility yang cukup tinggi dan sering di pump and dump. Bahasanya sering di pump and dump. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba trading di saham ini, lebih baik teman-teman analisanya lebih crowded aja. Beli di area support, udah selesai. Kalaupun ingin beli buy on breakout, perhatikan dulu. Beli dia buy on breakout, baru teman-teman jual di day tradingnya gitu, teman-teman. Jangan coba-coba follow the trendnya tetapi teman-teman tidak ngerti metodenya. Itu yang sangat bahaya. Atau bahkan beli digantung-gantung gini, ya kan, tidak di area support atau tidak di area resisten. Itu sangat beresiko ketika teman-teman beli saham gorengan atau saham lapis 3 gini, teman-teman. Nah, untuk BNI sendiri, teman-teman dapat perhatikan, kita akan tandakan ini adalah low terakhir yang dia buat. Ini adalah low terakhir yang dibuat. Kita katakan ini adalah low terakhir yang dibuat. Teman-teman perhatikan, dia tidak membuat lower low baru setelah area ini. Dan ini adalah area Quasimodo-nya, teman-teman. Ini adalah area Quasimodo yang dimana teman-teman bisa manfaatkan apabila dia besok pullback di level harga 308. Jadi di perdagangan besok apabila teman-teman perhatikan dia pullback di 308, teman-teman dapat masuk. Cukup stop loss-nya di bawah ini aja, teman-teman. Di close 298. Jadi apabila dia breakout close di 298, teman-teman wajib melakukan namanya pembatasan risiko. Kenapa? Apabila dia close di 298, tandanya dia akan membuat new low baru atau lower low baru. Dan itu sangat buruk apabila teman-teman tidak amputasi saham ini atau tidak cut loss saham ini, teman-teman. Nah, untuk stop loss-nya teman-teman dapat lihat. Apabila dia memasuki area 308, ya kan?
stop lossnya cukup kecil di 298, kurang lebih 3,5%, dan itu cukup sehat untuk teman-teman tradingkan. Jadi risk to rewardnya cukup gede. Jadi bagi teman-teman yang ingin trading di saham-saham lapis 3, beli di support aja. Kenapa? Cari risikonya 3-4% dan rewardnya cukup gede, teman-teman. Yang penting teman-teman tahu metodenya aja dan menjalankan metodenya dengan stop loss. Jangan coba-coba dengan tidak stop loss, teman-teman. Kalau teman-teman tidak rela cut loss, mending cari saham-saham yang mempunyai fundamental yang bagus seperti BRI, BNI, ya kan, Astra, Pegas, masih banyak saham-saham yang bisa kita nikmati untuk kita tradingkan, teman-teman. Jangan berharap di saham-saham gorengan ini. Apalagi teman-teman tahu kan banyak channel Telegram yang ya beli saham-sahamnya yang seperti ini. Jadi pastikan kalau teman-teman masuk di suatu channel Telegram, lihat analisa dia seperti apa gitu. Jangan teman-teman beli tidak tahu alasannya. Oke, kita akan kembali lagi membahas saham selanjutnya. Kita akan membahas saham AYLS. Ini adalah saham-saham lapis 3. Saya akan coba bahas. Yang penting teman-teman perhatikan apa yang saya bahas dan teman-teman dapat wajib pantau gitu. Atau teman-teman perhatikan area-area stop loss yang saya selalu referensikan, teman-teman. Nah, untuk AYLS sendiri sebenarnya saya di video saya sebelumnya pun saya sudah pernah review saham ini, yang dimana saya sudah katakan saham ini adalah masih uptrend, terlepas structure marketnya sangat buruk, candlenya sangat buruk, tapi dia selalu konsisten membuat higher high dan higher low baru, teman-teman. Nah, ini adalah teman-teman perhatikan, kita akan lihat nih high-nya, ini higher low-nya, ini higher high-nya, ini higher low-nya, ini higher high-nya, ini adalah higher low-nya. Teman-teman perhatikan, dan di sini kita coba cari, ini adalah major trend line-nya. Teman-teman perhatikan, saya hapus ini dulu. Ini adalah major trend line-nya. Teman-teman perhatikan kan? Kita akan lihat minor trend line-nya. Teman-teman dapat perhatikan, ini adalah minor trend-nya, teman-teman. Nah, ini adalah minor trend-nya, yang dimana dia di sini teman-teman dapat perhatikan, dia telah di breakout di minor trend line-nya. Ingat, di minor trend line-nya, tetapi teman-teman dapat lihat dia tidak mampu membuat lower low baru. Kita tandakan seperti ini, teman-teman perhatikan. Teman-teman dapat ikuti analisa saya, teman-teman dapat pelajari analisa saya, karena dimanapun teman-teman belajar, teman-teman nggak akan dapatkan analisa saya ini secara gratis, saya jamin itu. Nah, teman-teman dapat perhatikan, ini adalah low terakhir yang dia buat, yang dimana dia tidak boleh membuat lower low baru di bawah 294. Itu adalah adjustmentnya, teman-teman. Kita dapat adjust bahwasanya itu adalah low terakhir yang dia tidak boleh dia jebol. Apabila dia jebol, dia akan menuju besar kemungkinan ke area major trend line-nya ini gitu. Dia akan menuju area major trend line-nya ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham AYLS, teman-teman dapat pertimbangkan area yang telah kita tandakan ini di level harga 294 sampai 300. Itu adalah base entry yang teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham AYLS ini. Jadi teman-teman bisa masukkan ke watchlist teman-teman. Apabila dia masuk ke harga 294 sampai 300, teman-teman dapat masuk dan follow the trendnya. Ingat, stop lossnya di bawah 294, misalnya 290 aja, teman-teman. Nah, 290 atau 292, apabila dia close breakout di sesi perdagangan, teman-teman wajib keluar di saham AYLS ini. Tandanya apa? Dia telah membuat lower low baru. Jadi kita akan adjustment ulang untuk trend saham AYLS ini. Ingat, teman-teman, setiap metode yang kita gunakan jalankan dengan stop loss. Jangan coba-coba teman-teman tidak menjalankannya dengan stop loss. Oke, kita akan adjust di sini. Ini adalah area stop loss kita. Nah, area 290 adalah area stop loss kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham IRA. Teman-teman, kita akan membahas saham IRA. Sebentar ya, maaf agak lemot. Sebentar, agak lemot, teman-teman. Kita akan lihat dulu. Maaf ya teman-teman, agak lemot dia. Nah, sebentar kita akan lihat. Kita akan melihat sama IRA sebentar ya. Nah, kita kembali ke analisa kita. Nah, untuk saham IRA sendiri, teman-teman udah perhatikan, saya sudah bentuk tidak sedikit analisa saya. Untuk saham IRA sendiri cukup menarik. Saya katakan kenapa. Di sini adalah area lower low terakhir yang dia buat. Sebentar saya hapus ini. Ini adalah area lower low terakhir yang dia buat. Teman-teman udah perhatikan, kita tandaikan seperti ini. Area 1760 sampai
17.30 ini adalah lower yang terakhir dia buat, yang dimana apabila dia tidak membreakout area ini, dia berarti tandanya masih tektok aja teman-teman. Dia akan tektok seperti ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba beli saham IRA, ya teman-teman bisa gunakan dua metode gitu. Yang dimana perhatikan area support dia aja, beli di area support, atau teman-teman dapat perhatikan area resisten dia di 18.50. Jadi di perdagangan besok apabila dia mampu close di bawah di atas 18.50, misalnya bid dia 18.60 sampai 18.65, teman-teman bisa masuk di open market besok. Pastikan ingat apabila dia kembali diturunkan ke bawah, di-rejectkan ke bawah, teman-teman kembali keluar, atau teman-teman bisa tunggu di sesi perdagangan selesai. Apabila dia breakout di atas 18.50, teman-teman dapat masuk di saham IRA ini. Atau kalau seandainya dia tidak mampu membreakout, apabila dia kembali di-rejectkan, dia ke bawah gini, ya teman-teman bisa beli dia di bottom gitu. Beli di bottom, jual di support gitu. Di resistennya gitu. Buy on support, sell on resistance gitu teman-teman. Jadi itu untuk IRA. Selanjutnya saya akan membahas saham agro. Untuk agro sendiri cukup menarik teman-teman. Kenapa saya katakan menarik untuk saham agro ini? Teman-teman dapat perhatikan, sebentar saya lihat dulu ini. Nah, teman-teman dapat perhatikan saham agro ini sebentar. Nah, untuk saham agro ini, teman-teman dapat perhatikan sebenarnya di channel Telegram kita sudah sarankan beli di area bawah kemarin, dan sekarang dia telah membreakout area key level dia, dan itu menjadi suatu yang sangat bagus untuk saham agro ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham agro ini, teman-teman dapat lakukan di perdagangan besok. Ingat, teman-teman bisa lakukan sistem buy on breakout di level harga 14.40, atau dia dikasih retest di 1.400, itu jauh lebih sehat. Teman-teman bisa masuk di area itu untuk siap itu follow the trendnya. Ini adalah area resisten pertama di 1.600 yang besar kemungkinan dia akan tuju teman-teman. Nah, untuk stop lossnya teman-teman bisa letak di sini, di bawah ini aja. Nah, di 13.50, apabila dia close di 13.50, itu adalah area stop loss kita teman-teman. Sebentar ya, kita tandakan di sini. Ini adalah area stop loss kita. Untuk agro sendiri sangat menarik. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman ingin mencoba masuk di saham agro ini atau tidak, atau menunggu dia pullback di 1.400 atau tidak gitu. Nah, itu untuk agro, teman-teman bisa pertimbangkan atau masukkan ke watchlist. Dan bagi teman-teman yang sudah punya barangnya, teman-teman bisa hold sahamnya. Ingat, jaga-jaga dengan trailing stop loss teman-teman. Nah, saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham becik. Ini adalah saham yang teman-teman di YouTube saya ingin bantu bahas. Saya akan lihat saham becik ini. Saham becik. Bentar ya. Ini adalah saham becik. Nah, untuk saham becik ini ya, teman-teman perhatikan. Mungkin teman-teman yang masuk di sini pasti teman-teman dapat rekomendasi. Saya tidak tahu dari grup mana teman-teman dapat rekomendasi saham ini. Cuma secara structure market, saya pribadi tidak inginkan merekomendasikan saham ini di teman-teman. Kenapa? Ingat, volatility-nya cukup tinggi dan sangat beresiko untuk teman-teman tradingkan, apalagi bagi newbie teman-teman. Nah, untuk becik sendiri teman-teman dapat perhatikan ini, secara structure market dia sangat jelek sebenarnya. Ini area kuning saya sudah tandakan, ini adalah area Quasimodo-nya. Itu adalah area Quasimodo-nya. Nah, untuk becik sendiri teman-teman cukup perhatikan, jangan coba-coba masuk di kondisi yang seperti ini. Terlepas dia besok masih naik atau enggak, ya biarkan saja. Pikirkan resiko teman-teman. Ketika teman-teman trading itu pikirkan resiko. Jangan pikirkan, oh dia naik 20%, dia arah, bla 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 bla. Jangan pikirkan. Kenapa? Itu merusak mindset kita ketika trading, teman-teman. Jadi ketika kita berdagang, pikirkan resikonya dulu. Jangan pikirkan untungnya dulu. Kenapa? Ketika teman-teman pikirkan untungnya dulu, pasti teman-teman nggak akan make money di market itu. Percaya dengan ucapan saya. Kenapa? Saya dulu seperti itu. Saya seperti teman-teman dulu. Masuk ke semua channel Telegram ya kan. Ikut pump and dump-nya, dan saya jadi korban dari keramaian pump and dump itu. Jadi ingat, ketika saham itu sedang ada keramaian, di situ ada korban teman-teman. Jadi pastikan ketika teman-teman masuk di saham ini, jangan teman-teman jadi korban. Gitu, oke? Nah, kembali di becik sendiri, teman-teman dapat perhatikan dia telah membreakout area channel trend line-nya, dan ini adalah low terakhir yang dia buat. Nah, ini adalah low terakhir yang dia buat, dan ini adalah resistance yang wajib dia breakout. Dan benar saja sebenarnya di perdagangan sebelumnya dia sudah breakout, dan mungkin bagi teman-teman pasti ada yang sangkut di level 212 atau 2110 ini. Jadi bagi teman-teman yang tidak cut loss, ya ingin average down, teman-teman dapat lakukan di level harga 180. Itu kita adalah area crowded-nya, atau bahkan teman-teman bisa average di 165 gitu.
Jadi sebenarnya untuk becik ini sendiri sih saya untuk area stop lossnya pun agak rancu. Kenapa? Agak rancu, teman-teman tidak perhatikan. Ini adalah area-area yang masih bisa kita manfaatkan untuk buy-nya saja. Misalnya di 180 teman-teman bisa coba beli, di 165 teman-teman bisa coba beli, atau bahkan di 162 teman-teman bisa juga coba beli gitu. Jadi kembali di teman-teman selera atau tidak di saham becik ini. Saya pribadi saya tidak selera trading di saham yang seperti ini, dan saya tidak akan merekomendasikan saham-saham yang aneh seperti ini. Tetapi apabila misalnya ya lain cerita saham becik ini mendekati area-area Quasimodo ini, saya masih berani merekomendasikan bagi teman-teman, dan saya pasti akan selalu memberitahukan area stop loss-nya dan selalu memberitahukan kepada teman-teman jangan lupa stop loss. Ingat itu hal yang paling penting untuk kita beri masukan kepada teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin sharing-sharing atau ingin punya grup channel Telegram, teman-teman dapat gabung di Telegram kita. Kita akan letakkan di description kita. Di situ kita akan diskusi dan kita akan belajar bareng-bareng. Oke, sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.